Pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kerapatan Pemuda yang berikat. Yang pertama, bersumpah darah yang satu, tanah Indonesia, dan yang kedua, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa pemersatu ialah bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 disebutkan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu dari mana bahasa Indonesia itu berasal? Berdasarkan keputusan Bahasa Indonesia 11 tahun 1945 di Medan Veteran menyatakan bahwa berdasarkan sejarah bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah berkomunikasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Ketetapan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ada juga fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dalam melaksanakan pembangunan serta pemerintah. Fungsi yang keempat yaitu sebagai alat pengembangan dan kebudayaan. Pengertian ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicaraan dan lawan bicara, serta media pembicaraan. Ada juga tujuan ragam bahasa. Tujuan ragam bahasa yaitu untuk menjaga komunikasi ketetapan berlangsung, maka diperlukan penggunaan ragam bahasa. Yang kedua, fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa ini, yang pertama dia menyatukan berbagai bahasa Indonesia. Yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Fungsi yang ketiga, sebagai simbol identitas nasional. Dan keempat, sebagai pemersatu antara kelompok etnis. Yang kelima, fungsi yang kelima yaitu alat pemersatu adat dan budaya antara daerah. Ada juga jenis-jenis ragam bahasa. Macam-macam ragam bahasa dalam dibedakan karena berbagai faktor, yaitu yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media dia terbagi menjadi ragam lisan, ragam tulisan, dan ragam bahasa berdasarkan standar. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Contoh ragam bahasa. Contoh ragam bahasa yang pertama, ragam bahasa resmi, saya sudah membaca buku. Ada juga ragam bahasa tidak resmi, saya sudah baca buku itu. Ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah seperangkat alat penulis yang mencangkup penulisan huruf, kata, kalimat, angka, dan tanda baca sehingga terciptalah seranggaman dalam penulisan bahasa. Ada juga fungsi ejaan. Fungsi ejaan yaitu yang pertama sebagai landasan pembekuan tata bahasa, yang kedua sebagai landasan pembekuan kosakata dalam penulisan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penyaring masuknya unsur bahasa lain. Yang keempat, membantu pemahaman tujuan ejaan. Tujuan ejaan yaitu adanya aturan atau kaidah ejaan adalah untuk memberi pengertian kepada penulis agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan oleh penulis. Yang keempat yaitu jenis-jenis ejaan. Jenis-jenis ejaan ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen yang ditetapkan pada tahun 1901 sampai 1947. Ada juga ejaan Republik yang ditetapkan pada 1947 sampai 1972. Ada juga yaitu yang ketiga ejaan pembaruan. Yang keempat yaitu ejaan Melindo Melayu Indonesia. Pada tahun 1959 ada juga ejaan baru atau ejaan LBK. Ada juga ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh EYD 1972 sampai 2015. Ada juga ejaan bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2015. Materi yang berikut yaitu kalimat, di mana kalimat adalah sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya
dalilnya seapaan atau sebuah gagasan yang utuh. Kalimat yang benar dan jelas akan memudahkan dipahami oleh orang lain sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Yang pertama yaitu subjek atau disingkat sebagai S. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan bahwa pelaku tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu yang hal menjadi pokok suatu pembicaraan, dan Y diterapkan oleh predikat P, dan fungsi subjek dapat diisi oleh kata beda atau frasa nomina dan klausa maupun frasa verbal. Yaitu yaitu predikat atau P. Predikat atau P ini adalah bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau merangkai tindakan atau pelakuan perbuatan subjek atau S dalam sebuah kalimat. Objek. Objek yaitu bagian kalimat yang menjadikan sasaran tindakan subjek melengkapi fungsi predikat. Ada juga pelengkap atau pel. Pelengkapan atau pel ini adalah bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat P. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek atau S, predikat atau P, dan subjek. Ada juga objek atau O dalam sebuah kalimat. Ada juga jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh terdiri atas satu subjek atau S dan satu predikat atau P. Ada juga kalimat menjemuk. Kalimat menjemuk berbeda dengan kalimat tunggal yang dibentuk oleh satu klausa. Kalimat menjemuk ini dia merupakan kalimat yang dibentuk dari gabungan dua atau lebih klausa. Materi yang berikut yaitu paragraf. Menurut Dr. Randus Tijalgo Tarigan, paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis tematika yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Ada juga struktur paragraf. Struktur paragraf yaitu posisi paragraf. Posisi paragraf yaitu sebuah karangan dibangun oleh beberapa bab. Bab-bab suatu karangan yang mengandung kebulatan ide dibangun oleh beberapa anak bab. Juga batas paragraf. Paragraf ialah satu pembagian kecil di bawah suatu bab dalam buku. Kegunaan paragraf. Gunaan paragraf ya sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Ada juga struktur paragraf. Struktur paragraf yaitu sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Syarat-syarat paragraf ini terbagi menjadi 3, yaitu kesatuan, kepanduan, dan kelengkapan. Ilmiah. Pengertian karya ilmiah adalah laporan tertulis mengenai hasil dari suatu kegiatan penelitian. Ada juga jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah yang tercantum di dalamnya yaitu makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengisahkan sebuah permasalahan yang menyelesaikannya dan mengandalkan berbagai macam data tentang adanya di lapangan. Yang berikut yaitu artikel. Artikel dalam konteks jurnalis, artikel adalah karya ilmiah yang membuat pendapat subjektif SI penulis tentang sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Ada juga yaitu sistematis. Sistematis dalam karya ilmiah memiliki ciri sistematis, artinya karya ilmiah disusun dengan mengikuti pola pengembangan tertentu. Ada juga netral. Netral dalam karya ilmiah memiliki ciri netral. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah karya ilmiah harus netral. Ada juga cara penulisan karya ilmiah. Yang pertama memilih topik, yang kedua merumuskan tujuan, yang ketiga menelusuri topik, yang keempat mengidentifikasi pembaca.